Baik, trigger warning saya sampaikan terlebih dahulu. Seluruh argumen yang saya sampaikan ini hanya untuk kepentingan perdebatan saja, tidak merepresentasikan sudut pandang saya sebagai seorang individu. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mosi ini adalah mosi kebijakan di mana tim yang dapat memberikan pertimbangan mekanisme terbaik itu layak untuk memenangkan perdebatan ini. Baik, saya sebagai proposisi Dewan Juri di sini hadir dengan dua beban pembuktian, yakni satu, mengapa mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya itu dapat dijustifikasi. Lalu yang kedua, mengapa hal ini itu justru lebih memberikan dampak baik daripada dampak buruk. Baik, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu mosi yang telah diberikan, yakni mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi. Itu berarti apa? Satu, perusahaan manufaktur itu lebih menerapkan teknologi, program, robotika, atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang lebih minimal. Lalu dua, perusahaan manufaktur itu harus membayar pajak dengan nominal yang tinggi karena melakukan otomatisasi ini tadi, sehingga masuk pada status quo. Kita dapat lihat saat ini dunia bagaimana. Dunia saat ini itu sedang sangat gencar sekali dengan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan memberlakukan otomatisasi ini tadi. Sehingga apa? Satu, sektor pembangunan manufaktur itu sudah banyak menggunakan otomatisasi ini tadi. Lalu dua, otomatisasi itu justru lebih dinilai lebih efisiensi dan juga menguntungkan karena ketimbang menggunakan tenaga kerja manusia. Lalu yang ketiga, di Indonesia saat ini sebagai contoh, itu pajak ini belum diberlakukan. Ini status quo saat ini. Sehingga kita dapat melihat adanya permasalahan dalam status quo saat ini. Yakni sumber daya manusia ini mulai terancam dalam sektor pekerjaan karena adanya otomatisasi ini. Satu, mereka pekerja saat itu mulai digantikan dengan mesin. Lalu yang kedua, banyak kasus pekerja itu di PHK. Dan yang ketiga, kasus kemiskinan dan tidak bekerja ini tadi justru meningkat. Dan juga yang keempat, di sini pajak itu belum diberlakukan kepada pajak teknologi ini tadi, sehingga pemerintah itu justru mengalami adanya penurunan jumlah pajak ini, pendapatan pajak ini tadi. Sehingga saya di sini sebagai Dewan Juri, sebagai proposisi hadir dengan dua pendirian. Yakni satu, saya setuju jika pemerintah itu memberlakukan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang menggunakan otomatisasi sebagai bentuk kompensasi karena mereka menggunakan otomatisasi yang menggantikan sumber daya manusia. Lalu yang kedua, saya di sini tidak setuju jika pemerintah itu justru tidak memberlakukan pemberian pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang menggunakan otomatisasi ini tadi. Dewan Juri, saya di sini sebagai proposisi memiliki tujuan, yakni untuk membuktikan bahwa mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi itu merupakan keputusan terbaik untuk mencapai kesejahteraan dan juga keadilan masyarakat. Sehingga di sini mengingat bahwa ini adalah mosi kebijakan, maka saya hadir dengan tiga mekanisme, yakni satu, pajak tinggi untuk perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi itu akan dilaksanakan untuk apa? Untuk mengganti pajak pekerja yang digantikan oleh robot atau teknologi ini tadi. Lalu yang kedua, pengalokasian pajak tinggi ini nanti akan digunakan untuk membuat pelatihan berbasis teknologi untuk masyarakat, guna meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Bahkan juga nanti akan ada pelatihan agar mereka dapat survive atau berdaya dengan pekerjaan lainnya yang mungkin bagi mereka yang sudah di PHK atau terdampak dari adanya kebijakan dari otomatisasi ini tadi. Lalu yang ketiga, pemberian pajak tinggi ini itu tidak berlaku untuk perusahaan tradisional, sehingga ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan otomatisasi ini tadi. Sehingga masuk pada argumentasi saya. Dewan Juri, saya sebagai proposisi di sini hadir dengan dua argumentasi, yakni satu, bagaimana kondisi status quo saat ini. Saat ini belum semua negara itu memberlakukan pemberian pajak tinggi terhadap perusahaan yang melakukan otomatisasi ini tadi. Contohnya seperti di Indonesia ini. Sehingga apa? Satu, sehingga pendapatan pajak negara itu menjadi menurun karena jumlah pekerja yang membayar pajak itu menurun. Namun penggunaan robot atau teknologi itu belum diberikan pajak sebagai gantinya. Lalu yang kedua, kasus PHK dan masyarakat tidak dapat bekerja itu justru meningkat, namun belum ada solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dan juga mencegah terjadinya masalah serupa ini tadi. Lalu yang kedua, masuk pada argumentasi saya yang kedua, mengapa memberikan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya itu dapat dijustifikasi. Pemerintah sedari awal itu sudah memberikan peraturan bagi pekerja untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Itu yang sudah berlaku saat ini, contohnya di Indonesia. Apabila pekerja ini diberhentikan atau digantikan dengan mesin ini tadi, maka pendapatan pajak negara itu akan menurun, sehingga seharusnya perusahaan yang melakukan otomatisasi ini itu diberikan pajak tinggi sebagai ganti pajak masyarakat bekerja ke negara di mana mereka diberhentikan ini tadi. Sehingga ini akan menjadi solusi yang sangat baik. Lalu B, kesejahteraan masyarakat itu terganggu karena digantikan oleh teknologi.
Pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya, sehingga pemerintah itu harus memberikan solusi atas permasalahan ini. Lalu yang kedua, pemerintah melihat kondisi ini itu mereka berupaya untuk memberikan pelatihan agar permasalahan tidak terjadi atau dapat terselesaikan dengan pelatihan kemampuan bagi masyarakat yang terdampak, bahkan tidak terdampak sekalipun, tentang adanya pemanfaatan teknologi dan juga berbagai sektor lain yang dapat menjadi solusi alternatif untuk mereka bekerja, contohnya seperti wirausaha. Lalu ketiga, pemerintah itu akan memberlakukan berbagai macam program ini. Itu artinya mereka di lain sisi itu juga membutuhkan dana yang besar. Bagaimana mereka dapat memberlakukan adanya program ini jikalau pendapatan mereka dari pajak ini tadi itu justru menurun karena diberhentikannya adanya pekerja-pekerja yang saat ini sudah diberhentikan dengan adanya otomatisasi ini tadi. Sehingga ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan yang mengadakan adanya otomatisasi ini tadi. Sehingga pemerintah di sini membutuhkan dana besar untuk melakukan program ini. Pemerintah itu harus membuat kebijakan agar nantinya memberikan pajak yang tinggi kepada perusahaan yang melakukan otomatisasi ini sebagai bentuk kewajiban mereka dalam beroperasi dan juga kompensasi yang mereka berikan dalam keputusan pemberhentian pekerjaan yang mereka berlakukan. Nah, mungkin di sini tim oposisi akan hadir dengan mereka akan bilang bahwa kalau memberikan pajak tinggi kepada perusahaan yang melakukan otomatisasi itu tidak adil. Karena apa? Karena pajak saat ini pun bagi pekerja itu sudah disesuaikan dengan pekerjaan mereka, dengan kemampuan mereka. Namun di sini perusahaan justru diberikan pajak yang tinggi. Namun hal ini dapat kami jawab dan juga patahkan dengan sangat mudah. Mereka itu memberhentikan atau mengganti pekerja aktif sumber daya manusia di sini dengan teknologi, maka itu artinya mereka perlu membayar pajak sebagai ganti dari pajak pekerja ini tadi. Lalu yang kedua, secara langsung ataupun tidak, mereka itu sebenarnya mematikan kesejahteraan pekerja, maka seharusnya mereka di sini memiliki empati dan juga tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas hal itu. Sehingga argumen ini dapat terpatahkan. Lalu yang kedua, mereka mungkin akan bilang tidak semua perusahaan yang melakukan otomatisasi itu adalah perusahaan besar dan sanggup membayar pajak tinggi. Sehingga kita di sini dapat tanggapi bahwasanya secara logika kita semua bisa tahu jikalau harga mesin teknologi sekarang itu cukup tinggi. Sehingga apabila ia berkata ia bisa melakukan otomatisasi ini tadi, itu berarti ia mampu untuk mengeluarkan pendanaan yang besar. Lalu yang kedua, kalaupun mereka memang belum mampu, lebih baik mereka memberlakukan saja pekerja manusia secara tradisional, sehingga mereka tidak perlu mendapatkan adanya membayar pajak tinggi ini tadi. Sehingga dengan ini seluruh argumentasi oposisi itu dapat terpatahkan dengan mudah, dan juga tujuan dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh pihak, masyarakat dan juga perusahaan itu dapat tercapai. Oleh karena itu bangga menjadi proposisi.